Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama aku mau ajak kalian untuk melakukan subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya, supaya channel Wibisono TV ini bisa berkembang dan saya semakin semangat untuk menyampaikan beberapa video-video selanjutnya. Oke, kali ini aku mau menyampaikan dan membacakan tentang artikel dari situs money.kompas.com. Tentang apa itu? Yaitu mengenal sejarah mata uang Indonesia. Tentu kalian tahu ya, berhubungan dengan uang ini pasti karena ini begitu lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Uang itu, uang rupiah sangat akrab di kehidupan sehari-hari kita. Namun seberapa jauhkah kita mengenal mata uang Indonesia tersebut? Mata uang adalah satuan harga uang yang disetujui pemerintah dan rakyat dalam sebuah negara. Setiap negara memiliki mata uangnya masing-masing, tidak terkecuali Indonesia dengan mata uang rupiahnya. Menurut Bank Indonesia, rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang rupiah, mata uang Indonesia ini menjadi simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dibanggakan warga negara Indonesia. Sebelum berbentuk seperti yang sering kita temui sehari-hari, rupiah telah menjalani perjalanan panjang. Jadi, mari mengenal rupiah lebih dekat melalui sejarah mata uang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga saat ini. Mata uang Indonesia pada masa kemerdekaan. Melansir media keuangan edisi Oktober 2020 yang diterbitkan Kementerian Keuangan, pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia menggunakan gulden atau mata uang Belanda, uang transaksi mereka sehari-hari. Kemudian tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia, tapi uang gulden tetap digunakan bersamaan dengan uang militer atau gunpyo. Uang militer ini dikenal juga sebagai uang invasi. Saat Jepang kalah dan Indonesia berhasil merdeka, Belanda masih kembali ke Indonesia dengan membonceng sekutu. Belanda menarik mata uang rupiah Jepang, lalu menggantinya dengan uang Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Kemudian pada 2 Oktober 1945, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat pelarangan mengedarkan dan menggunakan uang NICA tersebut. Saat itu Indonesia memiliki 4 uang yang sah, yaitu The Javash Bank, The Japanese Bank Erejring, Dai Nippon, dan Dai Nippon Teikoku Seibu. Menarik sekali kan, ada 4 mata uang yang diakui pada zaman itu. Nah, ini gambar-gambarnya. Jadi ketika kita melihat gambar-gambar ini, gambar-gambar masa lampau ya, jadul banget itu. Nah, ini gambar-gambarnya. Uang Republik Indonesia atau ORI dan daerah ORIDA. Pada tahun 1946, mata uang pertama yang diterbitkan pemerintah Indonesia adalah uang Republik Indonesia alias ORI. Pada penerbitan pertama ORI tercantum tanggal emisi 17 Oktober 1945, sedangkan ORI pertama kali diedarkan pada 30 Oktober 1946. Hal ini menunjukkan panjangnya proses penerbitan mata uang Indonesia ini. Sebelum diedarkan, mata uang ORI dicetak setiap hari dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam sejak Januari 1946. Lokasi pencetakannya mulanya itu di Jakarta, tapi kemudian dipindahkan ke Jogja, Surakarta, Malang, dan Ponorogo. Selain itu juga cetakan ORI dikirim ke seluruh Jawa dan Madura dalam gerbong-gerbong kereta api. Namun persaingan antara uang NICA dengan uang ORI masih terus berlangsung hingga 1947. Pasalnya, mata uang Indonesia ini sulit beredar di wilayah Jawa Barat dan Sumatera. Hal ini dikarenakan karena beberapa wilayah Indonesia masih diduduki Belanda. Kesulitan pemerintah Indonesia untuk menyatukan Indonesia sebagai satu kesatuan moneter membuat tokoh-tokoh di daerah mengusulkan agar pemerintah mengizinkan tiap daerah mengeluarkan uang sendiri. Pemerintah pun menyetujui adanya ORI daerah atau ORIDA, sehingga pada masa itu terdapat 21 jenis mata uang dan 27 jenis ORIDA di Indonesia. Jenis ORIDA tersebut berupa bon, surat tanda penerimaan uang, tanda pembayaran yang sah, dan ORIDA dalam bentuk mandat. ORI dan berbagai macam ORIDA hanya berlaku hingga 1 Januari 1950 dan dilanjutkan dengan penerbitan uang Republik Indonesia Serikat. Nah, ini gambarnya. Di zaman aku tahun 1992, sejak aku lahir, uang ini belum
pernah aku temui ya, karena ini tahun 1951. Mungkin kakek nenekku yang tahu. Uang Republik Indonesia Serikat saat konferensi meja bundar tahun 1949, Belanda meminta agar uang nikah dijadikan sebagai satu-satunya alat pembayaran. Namun Sri Sultan Hamengkubuwono menolak. Akhirnya, atas usulan pihak Belanda, diadakan survei untuk mengetahui respon masyarakat Indonesia terhadap kedua mata uang tersebut. Survei menunjukkan bahwa masyarakat memilih menggunakan ori sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan hasil survei tersebut, pemerintah pun menetapkan berlakunya mata uang Indonesia bersama, yaitu uang Republik Indonesia Serikat atau uang federal. Mulai 27 Maret 1950 telah dilakukan penukaran ori dan orida dengan uang baru yang diterbitkan dan diedarkan oleh The Javash Bank. Sejalan dengan masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat yang berlangsung singkat, masa edar uang kertas RIS juga tidak lama, yaitu hingga 17 Agustus 1950, ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentuk kembali. Setelah masa RIS berakhir, perekonomian Indonesia yang terbuka membuat situasi dalam negeri mudah terpengaruh gejolak perekonomian dunia. Oleh karenanya, pemerintah mengambil kebijakan gunting Syafruddin dengan tujuan untuk menyedot uang beredar yang terlalu banyak di Indonesia. Pada 1953, Bank Indonesia didirikan mengganti The Javash Bank. Kemudian, ada dua macam mata uang rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Waktu itu, mata uang rupiah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia atau Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia berupa uang kertas dan uang logam. Pemerintah menerbitkan rupiah pecahan di bawah 5 rupiah, sedangkan BI menerbitkan uang kertas pecahan 5 rupiah ke atas. Nah, demikianlah teman-teman sejarah rupiah sebagai mata uang Indonesia. Ternyata mata uang pertama yang diterbitkan pemerintah Indonesia adalah ORI, bukan rupiah. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.